Setibanya di lapangan, Andri malah dihajar oleh Bear karena ia tahu Andri sudah menolong Puek. Andri dihajar habis-habisan, namun untungnya Puek datang dan langsung menantang Bear untuk berduel. Saat perduelan itu akan terjadi, Farang si wakil ketua Blok B langsung maju ke depan lalu meminta Bear agar berhenti. Farang mengatakan jika Puek telah babak belur jadi tidak sepadan kalau ia harus melakukan perduelan. Farang bersedia untuk berduel dengan Bear dan jika ia menang maka Puek dan Andri harus pindah ke sel Blok B. Di waktu yang sama, Alex sang ketua Blok B maju lalu meminta Farang agar minggir karena ketua harus berurusan dengan ketua. Di sini Alex berhasil membuat kesepakatan dengan Bear yang mana dia boleh membawa Puek asalkan tidak dengan Andri. Bear melakukan hal tersebut karena sebenarnya ia tidak berani jika harus berduel 1 lawan 1 melawan Alex. Malam harinya terlihat Puek yang sekarang sudah tinggal di sel Blok B. Tak lama ia didatangi oleh Alex dan Farang yang bertanya kenapa Puek belum tidur. Puek malah balik bertanya kenapa mereka mau menolongnya. Alex mengatakan kalau ia tidak suka melihat orang disiksa terus-menerus seperti Puek. Berbeda dengan Andri yang mana ia akan aman selagi Andri masih mau melayani Bear. Pada akhirnya Puek berterima kasih dan mulai sekarang ia berjanji akan mengabdi kepada Alex dan juga Farang. Kemudian Alex meminta Puek agar beristirahat dan besok ia akan mengobati wajah Puek. Di sisi lain memperlihatkan Bear yang sedang menyiksa Andri karena ia tidak mau melayaninya. Lalu Bear meminta Andri agar tidur tanpa alas supaya Andri hidup seperti binatang. Singkat cerita memperlihatkan Puek yang semakin dekat dengan Alex dan juga Farang. Mereka berdua adalah sosok pemimpin yang sangat baik hati serta mempunyai jiwa solidaritas tinggi. Berbeda jauh dengan Bear karena ia adalah sosok pemimpin yang kejam, licik, dan tidak berkeperimanusiaan. Beberapa hari kemudian, Puek dibesuk oleh pacarnya. Terlihat Puek yang sangat bahagia karena ia begitu merindukan pacarnya itu. Namun sayang, kedatangan si pacar ke sini bukan untuk sekedar menengok, melainkan memberi kabar kalau dirinya sudah dijodohkan dengan laki-laki lain. Si pacar meminta maaf karena ini semua adalah kemauan orang tuanya. Sedangkan si pacar tidak bisa menunggu Puek yang entah kapan bisa bebas dari penjara. Mendengar hal tersebut, Puek hanya bisa menangis sambil memohon agar si pacar membatalkan perjodohannya itu. Tapi si pacar menolak lalu bergegas pergi meninggalkan Puek. Saat keluar dari ruang besuk, Puek melihat Farang yang sedang berkelahi dengan Bear dan 2 anak buahnya. Sontak Puek langsung menolong Farang hingga inilah aksinya. Keributan itu harus terhenti setelah petugas meniup peluit darurat. Ketika mereka semua tiarap, datanglah Alex yang tiba-tiba ikut tiarap persis di pinggir Bear. Alex bertanya apa sebenarnya yang Bear inginkan dan kenapa ia selalu membuat keributan dengan kelompok Alex. Bear mengatakan kalau ia ingin berperang dengan kelompok Alex untuk bisa saling menghabisi. Pada akhirnya Alex menyetujui tantangan dari Bear lalu mereka sepakat akan berperang di hari Sabtu mendatang. Malam harinya terlihat Andri yang sedang tidur lalu dibangunkan oleh tangan kanan Bear. Andri dipaksa untuk melayani si tangan kanan sambil ditonton oleh para tahanan lainnya. Andri yang menganggap dirinya bukan waria murahan tentu menolak perintah dari si tangan kanan. Akan tetapi si tangan kanan memaksa sampai ia nekat melakukan macam-macam. Pada faktanya di setiap penjara memang sering terjadi hal seperti ini termasuk di Konoha sendiri. Setelah itu si tangan kanan mempersilahkan tahanan lain jika ingin melakukan hal yang sama dengannya.
Pada akhirnya Andri digilir oleh para tahanan lain tanpa adanya lagi rasa berkeprimanusiaan.